Kita buka apa kabar Indonesia Malam dengan informasi Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini telah bebas, mengaku didatangi sejumlah anggota polisi di rumahnya di Cirebon, Jawa Barat sekitar 2 minggu yang lalu. Saka menyatakan anggota polisi itu memperlihatkan foto 3 DPO kepadanya dan menurut Saka Tatal, foto Peggy atau Perong yang ditunjukkan berbeda dengan Peggy yang ditangkap polisi saat ini. Menurut Saka, anggota polisi tersebut meminta Saka mengidentifikasi ketiga DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sebelumnya telah disebarluaskan polisi. Saka juga menyatakan anggota polisi itu memperlihatkan foto ketiga DPO yakni Peggy alias Perong, kemudian juga Andi dan Dani secara jelas. Ia mengaku kaget karena Peggy Setiawan yang saat ini telah ditangkap dan juga ditetapkan sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki ternyata tidak sama dengan foto Peggy alias Perong yang diperlihatkan polisi kepadanya. Saka Tatal telah menjalani hukuman karena kasus pembunuhan Vina dan Eki. Meski telah bebas, Saka tetap membantah terlibat dalam kasus tersebut. Dua minggu yang lalu ada kepolisian dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan berisingan, bolong. Sama dari muka aja udah beda. Sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO, iya. Dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek, dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap tuh beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Sangat beda jauh sih. Beda jauh. Tidak sesuai dengan foto yang dilihatnya. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Baru sekarang, Pak. Sekarang ya? Bukan di sana, baru sekarang. Oh, baru sekarang. Di rumahnya ya? Di rumah. Pengacara Farhad Abbas bergabung dengan tim kuasa hukum mantan narapidana kasus pembunuhan Vina Eki, Saka Tatal. Farhad Abbas menegaskan akan mengambil langkah hukum peninjauan kembali untuk memulihkan nama baik Saka Tatal. Pengacara Farhad Abbas dan Krishna Murti bergabung dengan tim kuasa hukum mantan narapidana kasus ini yaitu Saka Tatal. Mereka akan memperjuangkan nasib Saka Tatal yang mengaku tidak bersalah dan tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Kedatangan kedua pengacara untuk bergabung dengan tim kuasa hukum Saka Tatal ini juga berlangsung dalam pertemuan dan di mana Saka Tatal ini juga kembali menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam peristiwa 8 tahun lalu ini. Nah, meski Saka Tatal telah bebas, tim pengacara akan mengajukan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya. Saka Tatal juga dipanggil oleh Polda Jabar pada Selasa 4 Juni mendatang. Tim kuasa hukum juga mempermasalahkan hilangnya 2 orang dalam daftar buron kasus Vina Eki. Saka Tatal ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Eki saat masih di bawah umur pada 2016 silam. Saka divonis 8 tahun penjara dan bebas pada tahun 2020 setelah menjalani hukuman selama 4 tahun karena mendapatkan remisi. Bahwa kasus ini sudah menghukum 7 terpidana seumur hidup. 1 8 tahun dengan 3 DPO. Yang menjadi heboh, 3 DPO saksi kunci pelaku utama yang menentukan rangkaian cerita dan mengakibatkan sebagai pemberat dalam hukuman mereka ini, itu sampai sekarang yang baru ditemukan 1 dan dinyatakan hanya tinggal 1 DPO. Itu pernyataan resmi dari Polda Jawa Barat. Nah, di sini kita minta buka-bukaan saja. Tidak menutup kemungkinan rangkaian cerita atau pengakuan itu adalah suatu karena tertekan
tanpa didampingi, dihadiri pengacara pada saat pemeriksaan. Pernah dilaporkan ke Propam, tidak digubris. Catatannya pernah diajukan gugatan pra-peradilan tapi berkas dilimpah secepatnya untuk mengakalin, mengelabui agar jangan sampai di proses perkara pra-peradilannya. Kemudian pernah diajukan upaya hukum kasasi khusus Saka Tatal tapi tidak dimasukkan memori yang bandingnya, tidak dimasukkan, mungkin flash disknya nggak dikirim, sehingga pertimbangan hakim bahwa pengacara memori banding perkara Saka Tatal tidak pernah mengajukan memori banding atas perkara ini. Nah, ini yang menurutnya sangat tidak adil gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa masuk juga sebagai bagian daripada bahan untuk mengajukan PK.